Udah setengahnya ya kakak-kakak. Dimulai saja ya sambil nunggu biar nggak terlalu lama, tidak kemalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita pertemuan ketiga ya. Mau membahas tentang materi aset ya. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, sebelum memulai pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Mohon izin share materi Akang Teteh. Iya, Kak. Sudah muncul? Sudah muncul belum Akang Teteh? Belum. Sudah, Kak. Oh, ada. Di saya belum, Kak. Di saya belum. Mungkin biasanya terkendala sinyal ya Akang. Ya, Cek. sinyalnya itu. Kan? Oke, satu dua ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, di kesepakatan bersama ya, seperti biasa, mohon untuk Akang Teteh menyalakan kamera semuanya, kecuali apabila terkendala sinyal, mungkin dimaklumi. Kemudian mematikan mikrofon. Kita hadir seutuhnya di kegiatan virtual ini, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Silahkan klik raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian apabila terjadi gangguan teknis adalah hal yang wajar dan dimohonkan untuk chat atau melalui WhatsApp. Oke, Akang Teteh, pada hari ini tujuan secara luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian, capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Disebut dengan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau modul yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapat sumber daya dari berbagai sumber yang syah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Halo Bapak Ibu semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta didik memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Agenda kegiatannya pada hari ini 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan.
10 menit berikutnya berpikir berbasis aset atau kekuatan dan lebih dikenal dengan asset based thinking. Kemudian 60 menit nanti diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Situasi 3 yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4 menerapkan pendekatan asset based thinking. Situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian 10 menit berikutnya memanfaatkan aset yang ada di dalam satuan pendidikan. Kemudian 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Agenda detail, 5 menit pembukaan, kesepakatan kelas, dan tujuan. 10 menit kesan terhadap asset based thinking. 10 menit nanti studi kasus 3, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking. Studi kasus 5 di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Kemudian studi kasus 4, bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Dan yang terakhir penutup. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, tetapi itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan menurut Mahatma Gandhi. Oke, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman PGP, apakah pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Silahkan tuliskan dalam satu kalimat di dalam kolom chat. Silahkan Akang Teteh. Pandangan Akang Teteh terhadap pendekatan asset based thinking. Nanti ditulis dalam kalimat di kolom chat. Ayo silahkan Akang Teteh udah mulai menjawab di chat. Oke, silahkan Kak Adi untuk menjelaskannya.
Kak Adi Hidayatullah, silahkan menjelaskan jawaban Anda yang ada di chat. Ya, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak Vila dan selamat malam untuk rekan-rekan sejawat atau peserta lainnya. Saya akan menjawab tentang asset based thinking, yaitu berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Mungkin itu Kak yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Kasih Kak Adi. Selanjutnya Kak Ajat, silahkan. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab kakak-kakak semua. Menurut pandangan saya mengenai asset based thinking, bahwa kita itu memandang positif terhadap sesuatu hal atau keadaan. Jadi bukan dari kekurangannya, tapi kita berpikir positif dan menggali aset-aset tersebut dengan menggunakan kekuatan pikiran gitu. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Kak Ajat. Nah, selanjutnya Kak Suryana, silahkan. Ya, mohon izin membacakan. Menurut saya, asset-based thinking adalah cara mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pikiran. Yang di dalamnya jadi fokus pada kekuatan, lalu membayangkan masa depan, lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, kekuatan yang mencapai kesuksesan tersebut, dan melaksanakan rencana yang sudah terprogram. Terima kasih. Terima kasih Kak Suryana atas jawabannya. Selanjutnya silakan Kak Hari Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, lagi tidak enak badan, kemungkinan ada pilek, batuk-batuk ya. Menurut pemahaman saya ya, yang dimaksud dengan asset-based thinking itu ya berpikiran positif ya Bu. Berpikiran positif dan merupakan apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki, selalu kita berpikiran positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih Kang Hari. Silakan Kang Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, asset thinking adalah memusatkan perhatian atau mengenal hal-hal yang positif. Mungkin segitu Bu, kakak. Terima kasih Kang Jajang. Selanjutnya Teh Sri Nurmalasari, silakan. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asset based thinking atau berpikir berbasis aset, kalau menurut saya itu adalah cara berpikir yang melihat
pada kekuatan dan potensi yang ada dalam diri. Terima kasih Kak Sri. Silakan Kak Apep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya tentang asset based thinking adalah pendekatan yang berpikir positif berupa pemikiran dan pandangan-pandangan yang berarah pada kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Apep. Selanjutnya Kak Sajid Patoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kak Sajid ada atau lagi gangguan sinyalnya? Soalnya mic-nya di off. Gangguan sepertinya, Bu. Oh, kayaknya sinyal ya. Oke, selanjutnya Kak Budi Susanto. Maaf. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan asset based thinking menurut saya adalah sebuah pendekatan yang menarik dan relevan dalam berbagai konteks. Intinya mengalihkan fokus dari kekurangan menjadi potensi dan kekuatan yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Akang Teteh yang mau menyimpulkan dulu barangkali yang belum menjawab. Kak Ramli mau ngejawab? Belum Kak, nanti dulu baru gabung, belum Ya, belum connect. Oke, ya makasih. Berarti asset based thinking itu merupakan pendekatan, suatu pendekatan nanti kita sebagai guru olahraga jadi tidak melihat sisi dari kekurangan yang kita miliki, tetapi harus memaksimalkan apa yang ada dan bisa memaksimalkan agar pembelajaran lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Apa sih keistimewaan dari asset based thinking? Tadi sudah jelas ya dari kakak-kakak semua, apabila kita melihat sesuatu dari yang positif, maka kita akan menghasilkan juga yang positif. Nah, capaian pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan dan atau di lingkungan alam yang menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, Akang Teteh, tadi kan saya sudah share ada studi kasus 3, 4, 5. Nah, nanti di slide studi kasus 3 maka akan diberi kelompok mungkin ada 15 orang ya. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 5 orang dan akan membahas tentang studi kasus. Nanti di room utama nanti Akang Teteh akan membahas studi kasus yang nomor 3 yang kepilih di room utama. Terus di yang room kedua nanti room utama studi kasus 3, di room pertama nanti studi kasus 4 dan di room kedua ada studi kasus 3. Nanti mungkin akan diacak dulu ya Akang Teteh. Nanti masuk ke main room yang saya undang ya.
Udah ada undangan belum Akang Teteh? Silahkan masuk. Di room utama ya ada Kang Ajat, ada Kak Budi, ada Kak Ramli, ada Kak Sri. Di room 2 ada Kak Adi. Di breakout room 1 ada Kak Adi, ada Apep, ada Dery, ada Kang Hari, ada Kang Jajang. Dan di breakout room 2 ada Kak Budi, Kak Nandi, Kak Sajid, Kak Suryana, Kak Irfan. Nah, untuk studi kasusnya yang di room utama tadi membahas tentang studi kasus 3. Kemudian yang di breakout 1 studi kasus 4 dan di breakout 2 studi kasus yang kelima. Berarti Akang Teteh di sini ngebahas yang studi kasus 3 ya. Udah ada kan kasusnya Akang Teteh? Belum, Kak. Yang tadi di share di grup Kak Sri. Oh iya. Oh iya, iya. Ya. Ini yang di chatnya nggak ada, belum ada. Di chat grup WhatsApp, Kak. Iya, belum ada. Oh, belum ada. Iya. Dikirim ulang atau ya? Ya. Udah ada kakak-kakak di chat WhatsApp. Studi kasus 3 ya kelompok ini. Iya, yang 3 ya, Kak. Studi kasus 3. Cek. Ramli, kumaha ieu? Iya, Parahmi. kumaha ieu kapan? Abin bagi join. Sawe sih Pak Ajat, Pak Budi. Teu ieu teh dikumahakeun cenah ieu teh. Iya, kita teh suruh ngebahas studi kasus 3. Terus aing ke nu di ieu keuna naon nunggu? Enggak dipaparkeun. Eta kan aya dina WA-nya, ieuna. Tak aya na WA. Ya, kayak dipaparkeun teh naon nunggu maksudna? Materina meureun dipaparkeun. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran. Bahas teh naon sih abi can ieu ieu. Tentang kumaha gitu maksudnya. Aya na grup teh baca heula na grup. Warga ya? Asup. Oga. Korea. Buru Pak, tulungan heula geus kumaha ieu? Pak Budi. Henteu maksudnya. Kita busri jagoan mah. Tadi teh materina naon? Percayakeun. Ih, tuh bisa kitu. Naon? Bisa macakeun unggul lah. Can maca, urang can maca can naon? Ujug-ujug studi kasus. Itu tadi kumahakeun heuh, ngerti. Ibu.
Berisik. Menentukan tujuan Dikaitkan jeung pembelajaran. naon gitu ya teh. Ayo dibaca heula. Ya, jadi. Pembelajaran. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran. On cam atau Bu? Mereka tinggali. On cam. So. Pak Ajat kemana ieu? Pak Ajat. Pak gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah. Lihat perkebunan kopi. Buka sekolah untuk pendidikan tempat belajar di luar rumah atau menggunakan hal seperti jalan kaki. Kegiatan lainnya sarana kantor perkebunan kopi untuk memanfaatkan penggunaan sangat harus menjalani. Dia juga telah mengambil sebagai yang menyampaikan gagasan dengan berpikir berjalan dan bersekolah di sekolah. Mempersiapkan tujuan menjadi sekolah dalam semestara. Ada 14 ayat. Akang Teteh itu pertanyaannya ya. Hal-hal apa? Oh, tayyib banyak. Pendekatan berpikir teh naon sih? Oh, aset dan kekuatan nukarar itu nya. Mangga para beli. Coba kumaha. Hal-hal apa? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Nah, ini hal-hal apa aja yang menjadi faktor penghambat? Berarti tina studi kasus nu tilu meureunnya. Kasus kebun kopi. Kasus kebun kopi. Kasus kebun. Pak Soalnya ternaon itu? Nah, itu ya soalnya tah berdasarkan studi kasus ketiga. Mak, di naon? Nah, grup nu aya pilihan. Dia studi kasus 3 tentang kebun kopi.
Jadi hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Ini. Arahnya ke sana. Aset apa saja yang dimiliki? Coba aku mah Cik. Tidak adanya fasilitas gedung untuk belajar. Masuk tuh. Ia kan meminta kepala sekolah untuk bernegosiasi ke Buka kebun. pihak perkebunan kopi nih. Jadi faktor penghambat. Cacing Pertanyaan ada gak anu kahiji tah pertanyaan teh identifikasi pendekatan naon berarti pan milih meureunnya antara anu berpikirna berarti aset atau kekuatan atau anu hiji deui teh naon sih jadi berpikir aset atau kekuatan atau berbasis kekurangan atau hambatan masalah. Jadi meureun pertanyaan nomor hiji milih ya teh. Nah, berbasisnya anu aset atau anu hambatan atau masalah. Hambatannya. Kira studi kasus eta masuknya anu hambatan atau anu aset. Itu meureun. Anu studi kasus 3 teh masukna kana naon meureunnya? Berarti karena hambatan. Hambatan, Ren. Karena hambatan meureunnya. Ya, Akang Teteh itu jadi pertanyaannya apa saja hambatan yang ada di kasus tersebut? Tuhnya. Juga oge hambatan naon wae. Sesuai pertanyaan yang tadi. Iya nya Kak. Hambatannya apa saja? Kebun milik orang meureunnya hiji eta. Terus kedua si tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat. Perkebunan milik orang lain ya. Terus yang kedua, pemilik kebun tidak tidak bermasyarakat. Kuleun gitunya. Terus kepala sekolahna gitu. Sekolahna kurang diplomatis bisa nego. Bisa nego. Jadi tidak mau usaha itu untuk nego. Bahasana coba kumaha. Kepala sekolah tidak melakukan upaya yang maksimal juga harus menyelesaikan dalam menegosiasi kepada pemilik tanah kebun. Upaya diam yang maksimal dalam menyampaikan bahwa sangat rumit pemilik kebun. Terus nanti baru 3 dan berapa
Bapak, siapa yang beli yuk kopi? Akses jalan anak-anak Jauhnya. Jauhnya. ya. Akses jalan menuju sekolah. Engko aksesna kan ieu. Akses jalan menuju sekolah lumayan jauh ya. Gerak merasa pesimis kami tidak dapat dilaksanakan karena sekolah tidak melakukan upaya apapun. Jadi si kepala sekolah nate dapat berharapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pemimpin perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana oleh teman harap. 4, iya cuma 4. Ada yang mau menambahkan? Pak Ajat, mangga. Orang tua bersepeda, anjuran bersepeda. Kumaha? Ini Orang tua. hambatan kan. Kepala sekolah tidak mensosialisasikan gerak pembiasaan jalan kaki. Oh, jadi IT Pak Guru nama yang pembiasaan jalan kaki, tapi ti orang tua. Tapi orang tua. Gerak. Ketangnya iya kayak lain. Ya lah, Pak Baliut kan ya tak kumaha. Iya. Coba. Menampung suara peserta didik yang menyampaikan ulasan kemudian berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah. Mensosialisasikan ya kepala, berarti kepalanya tidak mensosialisasikan berarti ya. Tidak, soalnya Jadi masalahnya di dia tak aya Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Berarti kan si kepala sekolah merente melakukan apapun, tidak bersosialisasi oge nya. Ini jam naon, Bu? Ini jam naon, Bu? Sudah kan tadi kepala sekolah tidak melakukan upaya yang maksimal kepada pemilik kebun. Aku ya. itu mah untuk negosiasi aja pemilik kebun, pemilik orang tua kan. Aku ya, Bu. Kumaha, Pak? Anu negosiasi mah pangintenan kangge anu pemilik kebun ya, Bu. Anu iya mah anu kangge orang tua. Jadi kan supaya mensosialisasikan jalan kaki sareng Di bawah ya kotak pensil. berangkat sekolahna gitu. Kan ku sabab tadi pasien akses kadinya. Pagerak teh inisiatif penginten kangge sosialisasi jalan kaki sareng bersepeda gitu sekolah teh. Ke sekolahnya. Ya. Berarti permasalahannya kepala sekolah teh tidak mensosialisasikan gagasan dari Pak Gerak. Anak-anak kan itu Pak Gerak menampung gagasan dari peserta didik. Berarti Jadi kesimpulannya teh kepala sekolah tidak mensosialisasikan gagasan dari Pak Gerak gitu. Pak Gerak dan dari peserta didik untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah. Didik untuk membiasakan peserta didik berjalan kaki dan bersepeda. Nih iya, kan we bari udud deh. Baik, iya Bu pilih.
Kayak asup sih Bu Pilana. Rencangan deh. Abi kakak kelas nyeram. Tuh. Walah, aman. Jadi sang orang mah di luar ya nak. Wah, tuh. Orang reda marah mbah Oh, ya. nih poe kitu ra. Da wae-waena anu tetangga. Nah, Jadi 5, udahnya 5 wae lah. Banyak eta ge. Kak itu 5 itu hiji. Bu Sri Nomor 2 jeung Paramli teh seangkatan? Kah? Bu Sri jeung Paramli seangkatan? Angkatan. Pak Ajar. Isukan Sri teh urang Jawa. 2017. Jawa poek. Jawa unggul. Naon teh Pak? Lain, orang ranca. Masukna. Aduh, urang Bangkolotna tuh. Seangkatan sareng teh pila. Ya. Oh. Abi Teh mulai Elpa. yang Suryana. Apa mah san? Iya iya. Eta nomor hiji unggul nomor 2-na identifikasi aset apa saja yang Oh, iya, dimiliki kata, iya, dalam benar. situasi tersebut. Berarti naon? Eta karek nomor hiji unggul. Aya kana deui ya. Aduh. Oh, ya kan. Tilu. Ih, titahna ge ngan eta unggul yang menjadi hambatan. Oh. Bukan teh eta berdasarkan studi kasus ketiga aya 3 eta pertanyaan teh apa eta tos sadayana? Iya. Kan? Saha apa saja yang menjadi faktor penghambat, Pan? Untuk kasus ketiga teh kasus 3, kasus 5, kasus 4 meren Pak. Berarti sadayana Itu meren. kan dibagi-bagi kan? Oh hiji Urang ewang. kasus 3, hiji ewang, sekelompok. Iya. Iya eta. Iya. Diborong. Dina naon, Mi? Anu terakhir berdasarkan studi kasus ketiga 1 identifikasi pendekatan berpikiran naon. Nu kadua identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Terus nu katilu jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Apa kumaha? Kumaha teh Bu Pila? Akang Teteh, ya ampun. Bu Pila kumaha? Cukup menjawab satu pertanyaan aja, Kang Teteh. Apa aja yang menjadi penghambat itu? Iya. Kasus itu jangan Kamli hoyong tilu cenah. Jangan Ya anak lah. pikirin kasus sendiri aja. Ramli mah bada tilu cenah. Oh, Ramli mah jigana kirang wareg sasoyong. Kirang wareg jiga nama. Mohon walau eta hungkul apa aja penghambatnya gitu. Iya. Udah, satu aja sudah. Tanya. Mangga Kang Dani gabung yang baru masuk. Masih bingung tak Kang Teteh? Sudah meureun Kak. Mana ieu Pak Dani Alimudin?
Ibu. Pak Dani langsung kerjakan tugas. Apa Dani? Baru masuk. Orang sibuk. Teu aya Aduh. Maaf Bu, gangguan kendala koneksi. Teu aya ibu nage pada nih. Padahal ini di mana ya teh hujan? Jika nu kepegat hujan Jun. Biasa buat panggilan ti Erick Thohir. Ada Pak Ramli itu Ibu Sri. Ya. Ayo coba dimohon Ada. on cam geura kami kenal gitu bisa penak di mananya Pak Dan. Pada nige ya tuh on cam. Lah itu tugas naon teh ieu jojo jadi tugas. Inggris. Via WA. Pak Ramli Pak Ajat yang serikeun euy. Karek masuk. Sesama alumni ya, alumni Unigal. Nah, eta pada nih. Seangkatan, Pak? Pak Dani? Pada Dani mah. Wah, tebih eta mah. Pada Dani mah tebih pada Dani mah. Sareng Pak Budi? Wah, Pak Budi mah saluran. Tebih pada Dani mah tuh suhu, Bu. Aya saluhureun Pak Budi. Pak Budi di mana Pak Budi? Gila. Abi Pak Budi di mana? Abi ti ya Pak, abi mah ti makar jadi. Mending enggak? Kamu kan Oh, biasa sambilan rokok atau abi ge beri tembok. Di RSD-nya. SD abi mah. Oh, Pak Ajat terang Bu Sri naon? SMP? SD. SD mana, Pak? Di Rancah, Karangpari. Oh. Oh, SD pajak. Mohon. Nah, abi mah sareng Irfan, Fauzi, Cipong. Dan Irfan. Ibu. Irfan Syahbudin. Irfan Fauzi, Ciberem. On kebesun kenal tuh mana kenal. Tahu. Eta pasti saluhureun Pak tebih. Oh. Pak Ramli di mana Pak Ramli? Senior pada nih Alimudin senior lah, tapi 5 tahun abi ge. Lu eta di mana Tahun teuing. Sekolah keneh ngaronda. Kerajaan mereka mana ya Pak? Berarti ngan abi unggulnya beda Ibu sareng Bu Pila paling cantik. Lain beda sekolah nak. Oh, Abi lain di SD tapi di SLB. Oh jeung si luar Neng ya. biasa. Jeung si Neng Andre teh. Sana mit. SLB mah sekolah luar biasa, berarti guruna guru luar biasa. Urang Kawali. Oh, Heeh, Pak. Elpa. Jeung Elpa. Kawali, ini Elpa mah di Kawali. Eta sami Sri Si Elpa Kawali. mah nikah ke urang dia. Itu abi di SLB Negeri Rancah, di Rancah. Ya Mas anu di SLB mah yang angkatan orang si Hendar. Pak Budi mah terang wae kan geulis mah Bu. Hendar. Di SLB Iya Cijeungging. tuh. Terang atuh ka Bu Elpa, terang Bu Elpa nu nikah harga ke urang sedenanya ka urang mah bumi nya. Pahananya. Heeh. Heeh. Sangkatan berarti jeung pahanana. Ih, henteu atuh. Abi mah sahandap. Nah. Sama di antara sahanapeun Budi saluheureun urang setahun. Budi angkot ke mana menawi? Pak Budi angkot ke mana? Beda kelompok Cun. Kelompok, cuy. Pak Budi angkot. Gacor euy. Budi Susanto gacor ini. Beda kelompok. Ih, beda kelompok ih. Oh, beda kelompok. Gaya dia gacor, Cun. Heeh. Beda kelompok. Gacor tadi Pak Budi angkot. Bagi kelompok merah. Tanpa tersendat. Hah? Bagi kelompok merah apa? Oke, ya. Tadi telat mah. Nggak tahu. Nanti. Untung ada Pak Ajat. Selalu. Oh iya, pertanyaan teh dina iya. Dina chat Iya Anda kemana bay? Ya tadi chat. Pertanyaan dina tadi Ibu Pila dina grup WA.
Tina grupnya. Nah, chat. Oh, Nya, Bu Pila eta nu Jadi chat hungkul nya kasus, pertanyaanna. jadi kasusna dina WA. Oh iya, iya. Pertanyaan nahan eta anu menghambat. Katanya ada di kantong hitam. Hah? Kenapa, Kang? Oh, Katanya ada kantong hitam. Siapa? Bisa sambil merokok. smoking gitu, Kak. Jangan ini, Kang, soalnya ini direkam. Kalau Jangan enggak kelihatan. matiin. Gak apa-apa, mungkin yang Pak Budi dimatiin mah rokoknya itu. Ini dimatiin, saya mah Matiin ngerokok. rokoknya. Saya ngerokok. Soalnya ini direkam, Kang. No smoke, no smoke. Kita masa angkatan ya, Bu Pila. Beda kelas, Bu Pila kelas A, saya kelas C. Saha. Saya. Saha nu nyarios. Iya, kita masa angkatan, beda kelas. Kak Budi. Oh iya, teman Nagalih ya. Teman Gali, si Galing. Gelap. Botak ini mah jadi botak dah. Bapak aja emak dah. Bila itu namanya juga Bu. Jadi botak. Ratna. Iya, pangramena ieu Nagalih. kelompok hiji ieu dia tadi getreng wae. galacor, Tapi resep Bu. Alumni, Kak, alumni. Memang itu bagian dari diskusi, Kang. Teteh kami abdi kamari. Aya gitu nah. Ayah sesepuh Pak Dani Alimudin itu teh benten lagi 5 tahun, Bu. Kesepuhan. Habis sareng Pak Aja tuh, sangkatan. Kamula. Yang si Oyang. Kamari, Lin. Si Oyang, Pak. Pak Suryana. Oh, jeung Nandi dinya. Nanang. Nandi. Bu, Nandi Winandi. mana Bu? Udah nggak sabar nih pengen Oh, udah siap dipresentasiin? Yang presentasi Pak Dani ya, Pak? Pak Dani? Belum tahu tugasnya. Ini yang langsung presentasi, weh. Presentasi yang mana lagi? Ya. Tekaci ih. Si Budi itu naonan anggar Budi angkot cek. Bisa gitu? Bu, tugasnya di mana sih? Tugasnya udah dibagi-bagi, Kang. Berarti tadi ajak diskusinya iya ke kelompok ya. Lah. Baru masuk tuh dah. Mohon. Kendala Pada dia mah kebiasaan. Oke, mangga ngiring. Padahal nu ngajak anu nih bukan gitu nya. Mohon. Nya aku mah sih. Nanti mah mau minta jam 11 bisa nggak Kang Teteh? Jam 11 malam. Biar terlalu malam soalnya karunya. 11 siang kan? Iya jam 11 boleh bisa. Biar nggak terlalu kesorean juga. Mungkin Nah, mau mending sedang kira jam karena 11, Bu. karunya. Jam 11 pengen ulang kene. Tanggal berapa, Bu? Ngajarnya kapagikeun, Pak Bud. Tanggal berapa itu yang saya 2 kelas Udah setiap hari. udah di-share kecuali mungkin hari Jumat. Kalau setengah 1 bisa nggak hari Jumat? Atau mau malam lagi? Atau setengah 1 mana beberes Jumaahan. Oke, mau dia. Kalau hari Jumatnya mending jam 1, Bu. Oh, tabu hiji wae nya. Aduh tadi main tanah pun. Beres. Ya, Kami wengi mah tuh. Abi ge wengi mah teu kieu teh ieu deui sareng urang kali pabelit. Tah eta leres. Ai tadi nu yang ajakan malam sahanya. Abi mah ngiring wae cuman sebagai Tadi saha nu hoyong malam tadi. Tuh orang 10 orang milih malam. Jadi eta da di doktrin ku Pak Acun, di orang malam cenam. Iya. Aya nu keluar Eron mengundurkan diri gara-gara jumnya teh malam wae ibu-ibu kayaknya udah sepuh. Kasihan gua. Oh, udah jabi ari tos di bumi mah da seueur pada melan gitu. Pada melan. Benar. Mohon abi ge seueur pada melan tuh. Kudu murangkali nu alit geuning deui. Sok iya medotannya. Alasan tuh Bapak mah. Ih tuh.
Sadayana Udah on siap? cam atuh. Kang Teteh? Udah siap kelompok ini? Siap tuh Udah ya. siap. Udah siap Bu Sri sok. Siap sok diwakilan ku Bu Sri. J. Udah 5 wae moal ditambihan deui Yang mau Padani barangkali. presentasi pertama, kelompok ini yang mau presentasi pertama. Ya. On cam sadayana atuh. Sok Bu langsung lah. Wajib ya kalau mau dipoto on cam semua. Siap, siap. Ayeuna ge pami aya sinyal mah Kang Dani. Susah sinyalnya. Susah sinyal. Ibu udah ngejumnya. Belum. Ang, ngacun. Ang. Kumaha? Tadi Sadam ceurik sakola euy. Nah, tuh ah. Lain, kurang teh titah nulis, kabeh pada yang di PR-keun. Wah, ini geus teu teh PR nepi ka istirahat dia pokona wah keluar. Bikin jadi. Jagoan itu ya. Besok aku mau bikin pupet yang lebih bagus. Bikin pupet lah. Mau jadi banyak dulu. Tugasna naon Bu? Pajat tugasna naon Pajat? Abang we di laut Pajat mah. Kami ya pikirannya cerah. Biar makin eksotis ya. Bisa guyang. Ya, gitu. Santai wae. Pemikiran positif kapan cerah. Ada Pajat tulis ada tsunami eta ya tsunami. Ombak nage itu gerak-gerak Pak. Bod tugasna naon Bod? Enggak sih, tenang wae ke tinggal ente nu presentasikan. Tuh nya, kan Padani nu presentasi. Olas ya. Duh, Budi keur di kafe eta Budi. Bud, Ya dong. on cam dong Bud, biar kelihatan gantengnya. Halo Budi Angkot. Apa kabar Budi Angkot? Padani, Damang Padani ke mana? Sok lup-lup gitu. On cam, Pak Budi. Duh, Panandi geran tuh, Pak Pep ketinggali. Pak Pep ganteng. Buanganan Padanina teu dibukakeun itana kamerana. Sok enggak. Keur udah heula Budi Angkot. Siap. Dari mana Dari itu? Satu orang lagi ya, siapa ya? Nah, gitu Der. Udah mah Kak. Alhamdulillah. Kak Adi nggak ada ya, Kang Adi? Mana Wi? Kang Adi kemana? Oh ada. Tah ya. Oke ya. Masuk. Yap. Alhamdulillah ya Kang Teteh semuanya udah masuk. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan studi kasus 3. Boleh di apa ya? Boleh di share screen mangga. Ada yang mau share? Ibu juga. Bu Sri. Iya. Oke. Sekarang Kak? Besok. Nu panta. Teteh sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ya. Ya, rekan-rekan saya Pak Ramli, Pak Budi, Pak Ajat, sama Pak Dani akan memaparkan pembahasan tentang tadi studi kasus yang ketiga tentang apa ya, Pak? Langsung saja ya. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambatnya? Itu yang pertama, perkebunan kopinya milik orang lain. Kemudian yang kedua, pemilik kebunnya tidak bermasyarakat. Yang ketiga, kepala sekolahnya tidak melakukan upaya yang maksimal kepada pemilik kebun. Kemudian yang keempat, akses jalan menuju sekolah lumayan jauh. Dan yang kelima, terakhir, kepala sekolah tidak mensosialisasikan gagasan dari Pak Gerak dan dari peserta didik untuk membiasakan peserta didik berjalan kaki dan bersepeda. Mungkin seperti itu, Kak, untuk kelompok kami. Sudah, Kak. Udah. Ibu. Mohon maaf Kak, ada gangguan teknis. Barusan udah dipresentasiin kelompok yang pertama. Sudah, Kak. Oke. Sudah dipresentasikan. Ya, barangkali ada tambahan dari kelompoknya. Udah cukup? Cukup, Pak. Atau dari kelompok lain mau mengomentari atau menambahkan, silakan. Nggak ada, silakan angkat tangannya, boleh. Silakan Kak Nandi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai studi kasus yang terjadi, tadi kan hambatannya itu pada saat siswa berangkat dari rumah ke sekolah ya, membudayakan diantar jemput mungkin atau naik angkutan umum, karena ada sebuah perkebunan kopi yang belum diusahakan untuk membuat kesepakatan antara pihak sekolah dan yang punya perusahaan kebun kopi agar kebun kopinya itu bisa dilalui peserta didik yang akan berangkat sekolah dengan cara berjalan kaki dan bersepeda. Nah, pada saat peserta didik itu berangkat ke sekolah, selain dari diantar jemput oleh orang tuanya atau naik angkutan umum, jikalaupun misalkan jalannya itu jauh, tindakan kepala sekolah tidak akan bisa memaksakan untuk meminta izin kepada yang memiliki kebun kopi tersebut. Terima kasih. Kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari Kang Nandi. Kalian bisa tahu.
Bisa diulangi, Pak Nandi? Ada nih, mohon Poinnya izin. bisa diulangi, Pak Nandi. Ya. Intinya itu kepala sekolah kenapa tidak memaksakan mencoba gitu. Meminta izin kepada pemilik kebun kopi. Mungkin kepala sekolah takut bertentangan dengan sila keempat Pancasila, Pak Nandi, memaksakan kehendak kepada orang lain. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh niat bijaksana dalam perusahaan perwakilan. Coba dilihat, Pak Nandi, di Google. Izin menjawab, Kakak. Mungkin karena pemilik kebun tersebut tidak bermasyarakat sehingga kurang antusias, tidak memberikan respon terhadap kebermanfaatan kepada peserta didik. Mungkin itu dari saya, Kak. Dan tidak terlaksananya MOU dengan pihak pemilik kebun, sehingga kepala sekolah. Atur nuhun. Ya, Kak. Silahkan Akang Teteh apabila ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 1. Udah cukup jelas barangkali atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas mungkin ya. Silahkan kelompok 1 untuk menutup diskusinya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua tentang studi kasus 4 dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo. Oh, ada Kang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Kapila untuk waktunya. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 untuk presentasi situasi 4. Aset yang pertama kasusnya adalah sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Untuk pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, yaitu guru PJOK sangat didukung oleh kepala sekolah maupun komite, sehingga sarana dan prasarana olahraga sangat memadai. Maka dapat dimaksimalkan dan dikembangkan alat-alat olahraga tersebut dalam proses pembelajaran yang
Sudah, Bu. Ya, terima kasih Kang Adi. Silakan bagi kelompok lain apabila ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Tentang kasus 4 ini yang dijelaskan oleh kelompok 2. Sudah cukup jelas Akang Teteh barangkali dari kelompok 2? Cukup. Oke, silahkan. Terima kasih ke kelompok 2, silahkan ditutup. Oke, terima kasih Kapila untuk waktunya. Pada rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Mungkin terkendala sinyal ya Kang Adi. Silahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon izin kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan di kelompok 3 setelah melewati perdebatan yang cukup alot di kelompok 3. Kami mengidentifikasi bukan permasalahan ya, di pengantar yang ada di situasi 5, yang mana di sini ada Bu Hayati. Kami mencoba mengidentifikasi pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, aset manusia yang di dalamnya ada guru PJOK dan dekan sejawat. Di sana keterangannya menyumbang ide, gagasan, dan pemikiran untuk mendapatkan metode pembelajaran yang baik. Yang kedua, yang teridentifikasi menurut kelompok kami ada aset sosial, yaitu organisasi MGMP PJOK. Yang di dalam cerita ini adalah melakukan diskusi bermusyawarah untuk mendapatkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, yang berhasil kami identifikasi adalah aset sarana, di mana di dalamnya ada ruang webinar dan aplikasi PMM, di mana di situ bisa dimanfaatkan teknologi sebagai pendukung agar diskusi tetap berjalan. Nah, aset ini yang dimanfaatkan oleh Bu Hayati sesuai cerita ini untuk menyampaikan hal-hal yang dia dapatkan setelah mengikuti PPKG PJOK. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bagi rekan dari kelompok
3 yang ingin menambahkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Akang Teteh yang barangkali mau menambah atau bertanya kepada kelompok 3. Akang Teteh sekali lagi barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya atau sudah cukup jelas pemaparan dari kelompok 3. Kang Nandi, bila boleh menambahkan? Sudah cukup terwakilkan oleh Kak Irfan. Oke, sudah cukup semuanya. Silakan Kang Irfan untuk menutup diskusinya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar ini soalnya udah jam 20.19, kita lanjutkan lagi ya Akang Teteh. Udah kelihatan nggak Akang Teteh? Ada. Oke. Berdasarkan tugas sinkronus kakak-kakak yang dikerjakan di dalam forum diskusi di LMS, ada pertanyaan. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Silahkan Akang Teteh yang mau menjawab. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Silakan Akang Teteh yang mau menjawab. Silakan Kang Irfan. Saya mencoba menjawab, tapi mohon dikoreksi. Apa tadi teh? Pertanyaannya hilang. Mengapa guru PJOK pelajari? Karena kita intinya asset based thinking itu kan yang tadi di layar yang tadi yang ditampilkan adalah mengenali hal-hal positif ya dalam hidup dan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan di lapangan seringkali kita mengeluh fasilitasnya yang kurang memadai dan lain-lain. Apalagi kalau kita sudah mengajukan ke manajemen sekolah terus responnya kurang baik, ya mungkin kita juga seringkali menggerutu akan hal itu. Nah, dengan mengetahui asset based thinking ini, kita mengidentifikasi kekuatan apa saja yang ada di balik kekurangan. Jadi kita selalu berpikir positif. Terima kasih. Barangkali Akang Teteh ada yang mau menambahkan? Silahkan Kang Budi. Ya, terima kasih Ibu. Saya soalnya Bu, tolong dibuka lagi. Oh, ya.
Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Menurut saya perlu sekali karena alasannya yang pertama mengembangkan minat dan bakat. Contohnya mengidentifikasi minat dan bakat spesifik setiap siswa dan dalam bidang olahraga dan aktivitas fisik. Mungkin itu aja Ibu. Makasih. Oke. Terima kasih Kang Budi. Silakan yang lainnya. Akang Teteh, ada yang mau menambahkan? Silakan Kang Ajat. Iya Bu, izin menjawab. Kenapa guru PJOK perlu dalam pendekatan aset, yaitu untuk memfasilitasi atau memikirkan keunikan atau potensi yang ada tanpa melihat kekurangannya. Jadi mencari potensi-potensi yang ada. Tidak mengeluh terhadap kekurangan, tetapi melihat potensi yang ada untuk dikembangkan. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Kang Ajat. Barangkali kakak-kakak yang lain mau menambahkan lagi? Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Akang-akang yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai satu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka dia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Mewujudkan visi yaitu mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Masalah atau atasi dengan selesaikan. Ada masalah di situ, ada kekuatan atau potensi atau daya yang digunakan. Di situ masalah adalah upaya mencari dan mengatasi masalah. Secara perspektif pasti ada sesuatu yang salah. Nah, untuk di kekuatannya, upaya identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi dan aset. Secara perspektifnya, pasti ada kekuatan atau potensi atau aset tersebut. Nah, di fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah kesulitan atau batu sandungan, pengalaman emosi tidak menyenangkan. Kemudian di kekuatan atau potensi dan daya yang digunakan adalah fokus apresiasi kekuatan atau potensi atau aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, prokreasi atau co-creating, masalah adalah tantangan atau batu lompatan, pengalaman emosi bahagia. Oke, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya 1, aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga agama atau budaya, yang keempat fisik, yang kelima lingkungan atau alam, yang keenam finansial, dan yang terakhir politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran atau mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan berbuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, mari kita refleksikan bersama.
di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Silakan Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan ini. Sudah sampai mana nih posisi kita selama guru PJOK? Masih ngeluh nggak dengan kekurangan-kekurangan yang kita punya? Atau bahkan kita membuat aset-aset yang ada supaya terjadi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Silakan Akang Teteh yang mau menjawab. Silakan Akang Teteh barangkali yang mau akan menceritakan terkait pengalamannya dalam menggali aset di sekolahnya. Silakan Kang Ramli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan mengidentifikasi salah satu aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Yaitu dari 7 aset di sekolah saya terdapat lingkungan yang masih asri, ada bukit-bukit, dan ada jalanan yang cukup nyaman untuk anak-anak melakukan olahraga di luar sekolah. Jadi dalam beberapa kesempatan saya bisa mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah. Contohnya mengajak anak-anak ke lingkungan bukit untuk melakukan kadang jogging ataupun hanya refreshing untuk menyegarkan pikiran yang sudah penat gitu di kelas. Nah, yang selanjutnya mungkin di lingkungan ada fasilitas kolam renang, tapi emang milik swasta. Jadi anak-anak misalkan dalam 1 semester sekali saya bawa ke kolam renang untuk melaksanakan pembelajaran berenang sekaligus refreshing. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ramli yang sudah menceritakan aset yang ada di sekolahnya dan Kang Ramli sudah memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, silakan Akang Teteh barangkali ada yang mau menceritakan lagi pengalamannya di sekolahnya. Silakan Akang Teteh barangkali ada yang mau menambahkan pengalamannya selama di sekolah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi pengalaman tentang identifikasi saya selama kurang lebih 3 tahun mengajar di sekolah saya. Selama ini sumber daya alam sumber daya yang ada di sekolah saya, alhamdulillah
sudah ada potensi Bu yang muncul. Namun di sini ada beberapa kendala yang saya alami karena faktor lingkungan sekitar, karena di sekitar lingkungan saya kan ada daerahnya ibaratkan istilahnya agamis lah Bu gitu. Jadi kegiatan pembelajaran itu maksimal sampai jam 1 siang. Jadi apabila sekolah atau saya sendiri akan mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler, contohnya terkendala masalah lingkungan. Jadi ada kegiatan keagamaan ya yang selalu harus dilaksanakan dengan siswa. Ya, perlu pembelajaran tambahan, katanya kegiatan ekstra gitu ya. Terkendalanya masalah itu. Sedangkan untuk sumber daya yang dimiliki ya berupa siswa itu sendiri, terus fasilitas ya alhamdulillah lah masih bisa ditangani dengan baik gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Itu mari kita menggali bersama apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Silahkan buat di Padlet. Bentar ya, mau dibikin dulu. Akang Teteh bisa ini bikin Padlet nggak? Masuk ke Figma. Aduh, nggak bisa dirubah. Akang Teteh, silahkan tulis aja di kolom chat ya. Pertanyaannya silahkan, aset apa saja yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Di kolom chat aja ya, Akang Teteh. Silahkan. Diketik 5 menit ya.
Ya, kakak-kakak semuanya bisa membaca ya aset apa aja yang dimiliki akang-akang teteh yang lainnya di sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran PJOK yang lebih efektif. Kemudian silahkan Akang Teteh menjawab juga pertanyaan bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda dan apa strategi yang Anda lakukan. Jadi bagaimana Akang sama Teteh memanfaatkan aset yang ada di sekolah Akang Teteh sehingga strategi apa yang akan dilakukan untuk memanfaatkan aset tersebut. Silahkan Akang Teteh dikerjakan di Padlet yang sudah dikirim di grup. Kakak-kakak bisa ngeditnya? Itu di bawah ada tanda panah ya. Sebentar, di-share dulu.
Nah, yang di sini ada tanda panah, terus ada yang tulis. Silahkan di situ tulis nama kakak, misalkan di sini Villa. Terus kemudian pendapatnya apa? Diketik. Terus kemudian publikasikan. Ini contoh ya. Silahkan Akang Teteh. Silahkan Akang Teteh. Apakah ada kesulitan menggunakan Padletnya? Muter-muter Kak, loading. Oh ya. Sepertinya faktor sinyal. Iya. Baru Kak Budi Susanto sama Kak Ramli ya yang baru masuk. Silahkan yang lain ditunggu. Oke, sambil jalan ya Kang Teteh. Berhubung waktunya udah malam, kasihan yang mau istirahat. Oke, di tahap lakukan yang terakhir, silahkan tahap ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Terus yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini lakukan ini adalah di akhir modul 6. Apa saja tugas di tahap Ibu lakukan? Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan yang ada di LMS. Nanti tabelnya seperti ini ya kakak-kakak semuanya. Di situ ada nomor 1 sampai 5, asetnya apa saja, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik apa aja, terus ditulis keterangannya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Silahkan Akang Teteh yang mau melakukan refleksi
tentang kegiatan hari ini. Apa yang Akang Teteh didapat dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Oke, siapa yang raisen? Duh, nggak kelihatan. Silahkan Akang Teteh yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang akan Teteh dapatkan, Akang Teteh dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dipersilahkan. Siap Kang Adi, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Baru 12 orang ya yang mengisi Padlet. Silakan Akang Teteh yang mau merefleksi kegiatan hari ini. Silakan Kang Irfan. Terima kasih. Mungkin refleksinya untuk hari ini tentang asset based thinking. Pendekatan ini membantu kami guru olahraga fokus pada potensi, kekuatan dan kemampuan siswa, bukan hanya kelemahan atau keterbatasan yang ada. Dengan mempelajari modul ini, kami guru PJOK tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik pada akhirnya, tetapi juga membentuk karakter siswa agar lebih percaya diri dan optimis. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Irfan. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke bagian akhir di pembelajaran aset kali ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini yang kita dapat bermanfaat. Selamat istirahat kepada kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata pada diri saya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan Maya berikutnya. Sebelumnya mohon izin pengen foto dulu Akang Teteh. Silakan ya. On cam-nya semuanya Akang Teteh ditunggu. Sudah mulai on cam? Akang Teteh ada yang mau fotoin? Pilih no abi gagal, mohon maaf. Dihitung ya. Sudah? Sudah? Makasih Teh Sri. Akang Teteh sebelumnya untuk pertemuan ke depannya bisa nggak kalau mulainya jam 1 biar agak cepat? Bisa. Itu kan tiap pertemuan jam 1 siang gitu. Atau jam 11 barangkali sebelum ditutup. Bisa Teh. Ada Jam 11. Jam 11 boleh Kak, jam 11. 11 boleh. Siap, Bu. Ya, siap. Insya Allah SD mah udah pada pulang ya? Belum. Tergantung, Bu. Kalau jam 11 bisa di sekolah, Bu. Kalau jam 1. Oh, Budi siap, Budi siap. Siap.
Siap, bisa diatur. Kecuali hari Jumat paling akan hari Jumat, khusus hari Jumat mulai 1 ya. Ya, terima Siap, kasih siap. untuk pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryana Oya, ayah Ulah keluar, Bot. Eta Suryana Oyang wae eta tah. Mangga bade Ulah luar. Kan we ibu pila unggul keluar mah. Ya. Bade Ada diskusi Oyang ya. ngahulang wae tadi. Jalanan dinas, Bu. Oyang. mati. Oyang ngahulang wae tadi kok. Ya, kade urang ngabatir aduh karunya ari urang. Bot ulah keluar. Di mana itu pada nih? Dialek gue Oyang. Nah, si Budi mah, si Budi. Ah, Pengelana Mengelana Budi mah.